Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Bu ya. Ibu mohon maaf, di minggu saya ada tugas dari kegiatan program guru penggerak, harus mengadakan supervisi akademik untuk tekan sejawat. Alhamdulillah kebetulan Ibu berkenan untuk membantu ya Bu ya. Oh ya. Ya, begini Bu, sebelum dilakukan observasi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kita observasi. Yang pertama, Ibu mengajar di kelas 6 dengan jumlah muridnya berapa Bu? 38. 38. Ya. Banyak Ibu ya. Ya. Pastinya dengan berbagai karakter anak 38 ya Bu ya. Betul. Selanjutnya Bu, rencana materi yang akan Ibu sampaikan tentang apa Bu? Tentang lingkaran, terutama tentang mengukur keliling lingkaran. Jadi materi lingkaran ini buat anak-anak susah gampang ya. Kemarin bagian-bagian lingkaran sudah, sekarang akan mencoba mengukur keliling lingkaran secara manual. Tujuan pembelajarannya itu sendiri apa? Tujuannya anak-anak pertama ya mengidentifikasi atau menyebutkan benda-benda yang berbentuk lingkaran, baik itu yang ada di rumah atau juga di kelas atau mungkin alat tulis yang mereka punya. Itu tujuannya. Kemudian juga mengukur, anak-anak bisa mengukur lingkaran dengan menggunakan penggaris, benang dan juga benda-benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian mencari nilai pi, itu dapat dari mana, karena itu merupakan rumus ya, tapi bagaimanapun itu harus tahu pi itu muncul dari mana. Kemudian yang terakhir tentunya setelah mengukur lingkaran, mengukur diameter, nah menghitung lingkaran dengan menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Ya. Ya, kemudian Bu, area pengembangan yang hendak dicapai dari materi ini kira-kira apa di pembelajaran hari ini? Anak-anak lebih paham tentang keliling lingkaran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Karena biasanya kan kalau melihat benda, tapi dia ini kelilingnya bendanya cara mengukurnya. Tentunya dia mempunyai benda, nanti bisa diukur sendiri. Kalau sudah dicapai nanti rumusnya, udah diberikan rumusnya, dia akan merasa penasaran, oh keliling lingkaran benda ini berapa. Yang tentunya mereka tahu. Jadi areanya lebih luas kepada pemahaman atau penerapan kehidupan sehari-hari. Enak berpikir kritis ya Bu ya, dengan menggunakan kontekstual ya Bu ya. Kontekstual ya, ada yang ada yang itu. Ya, selanjutnya Bu, kan itu ada lagi mungkin pengembangan yang ingin dicapai ini dari segi kedisiplinan atau ya, untuk kedisiplinan, motivasi anak-anak mungkin nanti akan lebih dikasih pembelajarannya nanti ya, mungkin akan dipervariasi lagi sehingga anak-anak tidak jenuh dengan matematika. Biasanya anak-anak itu tidak suka dengan pelajaran matematika, tapi nanti akan saya usahakan mungkin nanti dengan menggunakan video tentang model-model pembelajaran yang ringan-ringan, tapi mereka suka menghadapi matematika itu tidak merasa jenuh atau tidak bosan. Jadi ada semangat, ada motivasi mungkin dengan berbagai jenis media nanti untuk ke depannya. Sehingga strategi yang dipersiapkan Bu tadi media ya. Ya. Apalagi Bu kira-kira strategi yang Ibu siapkan lagi untuk mencapai tadi? Menggunakan strategi saintifik tadi strateginya. Ya, saintifik dengan mengembangkan kompetensi individu melalui berbagai percobaan. Tadi udah mencoba nanti ya Bu ya. Nanti akan melakukan percobaan yang dilakukan anak-anak langsung dan benda-bendanya juga yang disertakan oleh anak-anak langsung dalam mengukur keliling secara secara langsung atau konseptual gitu. Nah, sehingga diharapkan anak bisa mandiri dalam menghitung keliling lingkaran tersebut gitu. Jadi anak bisa berpikir secara kritis. Gitu. Strateginya tadi media itu ya, menggunakan media yang
kontekstual, terus juga strateginya metode saintifik ya Bu ya. Ya. Terus tadi menggunakan juga dengan media pembelajaran. Itu saja mungkin Bu. Ya. Mudah-mudahan nanti waktu observasi lancar. Cukup saja mungkin untuk pasca observasi. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih sekali waktunya Ya. Bu. Sama-sama. Mohon maaf nanti kalau ada pembelajarannya kurang itu nanti ya. Ya, nanti kita sharing. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih waktunya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada hari ini mungkin pembelajarannya berbeda ya, karena ada observasi untuk Ibu Guru ini. Nah, Ibu mau minta izin kepada kalian, Ibu mau mengobservasi di kelas ini, jadi ikut belajar dengan kalian. Diizinkan tidak? Ya, itu saja pekerjaan. Nanti Ibu duduk di belakang, kalian biasa saja belajar seperti biasanya dengan Ibu ya. Baik, itu saja mungkin. Mangga. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini udah hari kedua ya pembelajaran di ruangan kelas. Setelah beberapa bulan yang lalu kita ada kejadian apa? Gempa. Kita pun terpaksa belajar di tenda. Nah, alhamdulillah sekarang sudah rapi sebagian dan untuk senang Ibu utamakan bisa belajar di tenda. Supaya bisa belajar apa di kelas. Supaya lebih semangat belajarnya, mari kita yaya dulu. Ya, coba masih ingat yaya? Tepuk satu. Yes. Suaranya keluarkan. Ulangi. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk satu dua. Oke. Tepuk dua empat. Oke. Ulangi. Tepuk dua empat. Oke. Konsentrasi. Tepuk tiga empat. Semua dari belajar itu harus oke, harus yes, untuk semangat untuk belajar harus konsentrasi. Yang jelas semuanya adalah keterkaitan semangat dan konsentrasi. Yang tidak masuk hari ini siapa Ibu sampai lupa? Aina sama Sipa. Aina itu ada kepentingan dan Sipa itu kali sakit, kita doakan mudah-mudahan teman kita cepat sembuh. Amin. Alhamdulillah yang kalian yang mau sehat, semangat, jangan terlambat, belajar yang hebat. Akhirnya kita berhasil dalam setiap pembelajaran. Semangatnya dulu, artinya kalau semangat diutamakan, pasti kalian belajar dari rumah itu udah berangkat dari rumah udah siap dengan belajar. Ibu akan menjelaskan tentang lingkaran. Lingkaran itu ada bagian-bagian lingkaran. Masih ingat bagian lingkaran? Ada apa? Juri, lembereng, diameter, busur, tali busur. Banyak sudah dipelajari. Ada juga luas lingkaran. Ada juga keliling lingkaran. Ibu mau mengajar tentang keliling lingkaran. Nah, cara mengukurnya ada rumusnya, tetapi untuk sementara kita pergunakan dulu mengukur keliling dengan menggunakan tali. Kalau ini luas kan yang panjang, lebar kelilingnya, jadi ada rumus tertentu. Kalau nggak salah teman Ibu sudah menyuruh membawa alat peraga ya? Apa alat untuk mengukur keliling lingkaran? Benda-benda yang bulat atau permukaan bulat. Silakan keluarkan semuanya. Kemudian tali, keluarkan dari kantong Pak, dari kantong. Kemudian tali. Bawa, ini membawa. Ya, ini bisa berubah. Membawa. Iya. Iya. Ya. Sekalian mengukur keliling. Contoh, Ibu mau ngasih contoh dulu sebentar. Nah, ini ada contohnya. Ini sebuah
ukurannya? Ulang. Cara mengukur keliling, mana? Nah, ini ditarik ke sini. Nah, ditarik ke sini. Nyampe ujung sini, kemudian diputus di sini. Satu dari angka 0. Coba bisa dibantu. Nah, jadi berapakah panjangnya? Nah, ini panjangnya kebetulan 29. Ya, 29 ini. 29 cm. Berarti ini panjangnya 29 cm. Nanti kalian pergunakan benang. Sudah ada benangnya? Benda yang berbentuk lingkaran, kemudian penggaris. Nah, sebelumnya ibu mau membalikan LKPD-nya, lihat instruksinya. Ya. Ini coba berhadapan-hadapan, berkelompok. Jadi ini ini ada berapa? Bedanya? 1, 2, 3. Boleh. Udah bertanya? P-nya dari mana? Itu tadi. Oh ya, udah jelaskan, mungkin belum jelas ya. P itu didapat dari keliling dibagi diameter. Ketemu lagi. Berarti kalau ini dari bedanya apa? Misalnya tutup gelas. Berarti untuk mencari kelilingnya 30. Cara menghitung keliling rangka harus menemukan nilai apa? Pi. Cara menemukan nilai Pi. Ya, itu hari ini. Kemudian bisa juga kalian menghitung keliling lingkaran secara manual dengan menggunakan benda yang berbentuk lingkaran. Apalagi? Benang. Apalagi? Ingat-ingat yang sudah dipelajari. Kemudian tugasnya dikerjakan. Anggapnya tugas lebih. Tugasnya dikerjakan hari apa? Dikumpulkan besok ya. Nanti pengumumannya. Demikian pembelajaran hari ini untuk keliling lingkaran sangat mudah sekali ya. Yang penting kalian kuncinya bisa pergi menghitung perkalian. Ada yang bertanya? Tidak. Tidak bertanya? Tidak. Ada yang bertanya tidak? Tidak? Betul tidak? Tidak ya. Untuk selanjutnya matematika untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita masih belajar tentang lingkaran, tapi menghitung luas lingkaran. Karena dari lingkaran itu ada bagian-bagian lingkaran, ada luas lingkaran, ada keliling lingkaran. Ini nanti kita belajar luas lingkaran. Sebelum ibu nanti menerangkan tentang luas lingkaran, silakan kalian buka-buka dulu tentang luas lingkaran. Boleh buka YouTube. Sekarang media banyak. Google atau ya boleh juga kalian mencari atau belajar dengan teman, dengan kakak kelas, dengan orang tua bisa. Semuanya cara mencari lingkaran luas lingkaran gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekali rasanya bisa kembali silaturahmi dengan ibu semua. Kebetulan hari ini agendanya itu pasca observasi pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh ibu ini kemarin. Baik ibu, bagaimana nih perasaannya setelah melakukan observasi kemarin? Alhamdulillah perasaan saya senang sekali tentunya ya, dari kesempatan untuk observasi dan ini adalah merupakan kesempatan yang sangat baik untuk manfaatnya banyak untuk bisa meningkatkan perbaikan dalam pembelajaran ke depannya. Ya, melalui observasi ini tentunya bisa merefleksi ya Bu ya hasil pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin. Nah, yang Ibu rasakan kemarin apakah tujuan pembelajarannya itu tercapai atau tidak? Ya. Alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran tercapai, anak-anak juga cukup antusias dan aktif dalam pembelajaran. Hanya memang ada beberapa orang yang memang kurang fokus dalam pembelajaran itu, memang menjadi catatan buat saya sendiri, dan itu merupakan harus banyak perbaikan. Catatan saya dan anak yang kurang fokus adalah adanya perbaikan dan juga refleksi mungkin dalam pembelajaran. Refleksi itu baik buruknya pembelajaran harus dilaksanakan. Nah, kemudian pengkondisian siswa supaya lebih fokus dan lebih semangat lagi. Jadi kan yang disampaikan adalah matematika. Nah, jadi matematika itu menurut mereka berbeda dari pelajaran lain. Jadi aktif lagi dari guru untuk mengkondisikan siswa. Mengidentifikasi barusan Bu ya bahwa perlu adanya perbaikan, ada perbaikan. Nah, selain itu Bu, hal apa yang menurut Ibu itu mesti diperbaiki dari pembelajaran Ibu yang Ya. Kita lihat dari apa? Ya. Dari hasil evaluasi yang sebelumnya itu belum sepenuhnya siswa itu tadi mencapai KKM tadi karena kurang konsentrasi dan kurang fokus atau kurang ada semangat dari dirinya untuk belajar matematika terutama. Kemudian yang sulit untuk anak pahami itu mereka adalah dasar daripada matematika itu sendiri. Dasar matematika adalah prakarya. Jadi kalau mereka itu diberikan matematika, jadi kalau udah melibatkan perhitungan gitu, mereka langsung tergabung. Aduh susah nih belajar matematika, tapi sebenarnya tidak seperti itu gitu. Mungkin nanti akan diperhatikan lagi apa kesulitannya bagi siswa tersebut. Di antaranya yaitu dasarnya perkarya dulu dengan perkarya. Ibu, dari hasil refleksi yang Ibu utarakan barusan itu ada tidak Bu langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk perbaikan pembelajaran Ibu? Ya, insya Allah untuk kedepannya langkah-langkah yang saya ambil adalah mengemas materi ajar yang lebih menarik. Mungkin nanti akan menampilkan video pembelajaran baik dari alat peraga ataupun cara-cara menghitung. Kemarin kebetulan materinya itu menghitung keliling lingkaran ya. Jadi menampilkan video, kemudian juga ice breaking yang lebih bervariatif gitu. Nah, baik Bu, refleksi ya Bu ya, refleksi ya. Kemudian juga itu secara perbaikan metode dari materi ya Bu ya. Nah, dari area pengembangannya itu Bu, kemarin apakah berhasil Bu area yang akan dikembangkan oleh Ibu? Area pengembangan dari segi karakter sih berpikir kritis ya sudah nampak terlihat sih. Kemudian anak lebih antusias dan melakukan demonstrasi cara menghitung keliling lingkaran secara manual gitu kan. Kemudian materi yang disampaikan dari segi motivasi juga, motivasi dan menunjukkan anak itu lebih suka dengan adanya pembuktian konseptual gitu. Jadi mungkin untuk keseluruhannya kemarin akan lebih mengarah kepada pembelajaran lebih fokus, kemudian pengayaan atau PR yang akan diberikan kepada siswa. Nah Bu, kira-kira menurut Ibu
seberapa penting refleksi pasca pembelajaran ini dilakukan? Tentunya refleksi itu sangat penting sekali karena memang untuk pertama untuk meningkatkan pembelajaran agar lebih berhasil, kemudian juga dalam proses KBM anak-anak juga lebih semangat. Nah kemudian tentunya refleksi itu untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kita terhadap belajar baik dari diri sendiri ataupun siswa yang dalam hal ini sebagai peserta didik. Apa yang disampaikan oleh guru kemudian kami juga merefleksinya bagaimana baik pembelajaran saat itu. Dan itu akan dapat setiap hari. Jadi jadi memang refleksi itu sangat penting ya Bu ya untuk kita laksanakan. Tadi idealnya nih Bu, kapan nih refleksi itu dilakukan? Biasanya Ibu melakukannya? Ya. Seperti saya tadi sampaikan bahwa refleksi itu setiap hari atau setiap habis pembelajaran itu lebih efektifnya. Jadi pembelajaran selesai mungkin kita ambil waktu beberapa menit untuk refleksi untuk perbaikan keadaan tentunya pembelajaran yang lebih baik atau untuk hasil yang lebih baik. Baik sekali ya Bu ya, refleksi bisa dilakukan sesudah pembelajaran ya, Bu ya. betul ya. Nah, rencana perbaikan Ibu setelah tadi merefleksi pembelajaran Ibu, rencananya Ibu melakukan perbaikan untuk pembelajaran yang kemarin itu kapan? Kemarin sebenarnya sudah dilakukan, langsung besoknya saya sudah lakukan, tapi mungkin masih ada dalam satu untuk yang kemarin itu video yang kami tampilkan karena situasi ini ya, karena kita juga habis kena gempa, jadi atau media tidak tersedia ya, tidak maksimal gitu. Nanti insya Allah videonya mungkin akan saya tampilkan, tapi perbaikan sudah mulai yaitu dengan dasarnya itu tadi matematika dengan menghafal perkalian, itu dasarnya matematika ya. Nah Bu, dalam melakukan perbaikan ini adakah pihak-pihak yang terlibat untuk dalam rangka perbaikan yang Ibu akan lakukan? Ya, tentunya semua pihak terlibat yang ada di sekolah, ibu kepala sekolah, dewan guru, kemudian juga orang tua, komite, semua yang berkaitan di sekolah ini, lingkungan sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Insya Allah akan saya berikan semua. Baik sekali ya Bu ya, tentunya kolaborasi dari semua pihak di sekolah juga. Betul. Untuk meningkatkan pembelajaran juga ya Bu ya. Mungkin itu Ibu, terima kasih, mudah-mudahan lancar, sukses dengan perbaikannya, dengan segala sesuatunya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya Bu ya. Ya, saya juga terima kasih karena dari kesempatan tentunya dengan tujuan akan perbaikan pembelajaran kita lebih baik, lebih sukses dan lebih kolaborasi itu juga lebih bisa dijalankan dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu.